Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalian yang mau nraktir kopi Mimin Ganteng bisa melalui link di bawah ini ya. Pacarku meninggal. Itu adalah kecelakaan yang sungguh malang. Dia jatuh tergelincir dari tangga. Handphoneku terus-terusan dibanjiri oleh pesan dari temanku yang khawatir. Aku kira aku akan bisa melihatnya setiap hari. Aku menganggapnya begitu. Aku tak bisa berbuat apa-apa padanya. Aku tak bisa menerima bahwa pacarku sudah tiada lagi di dunia ini. Karena itulah, aku tidak pergi ke sekolah selama 4 hari terakhir. Itu adalah apa yang orang-orang pikir terjadi. Tapi kenyataannya, aku telah membunuhnya. Akhirnya aku bebas. Dia yang akhirnya pergi ini serasa seperti mimpi yang jadi kenyataan. Aku akhirnya bisa hidup normal lagi. Aku bisa berkata apapun yang ku mau. Aku bisa membiarkan gordenku tertutup. Dan aku bisa pergi kemanapun tanpa perlu ditanya-tanya. Saat itu, aku tidak tahu bahwa keadaannya akan berubah menjadi seperti ini. Hei Furuya, kamu menjatuhkan penghapusmu. Ada seorang cewek di sana menghampiri Furuya. Oh, maaf ya. Sarah adalah gadis paling cantik di sekolahku. Hal itu membuat deg-degan si Furuya karena betapa cantiknya si Sarah ini. Dia berbau seperti bunga, dan dia punya alis panjang yang serasa dengan matanya yang besar dan bulat, sungguh sangat serasi dengan suara manisnya. Aku yakin dia tidak hanya memikatku, tapi juga para laki-laki di sekitarnya. Itu sebabnya tidak pernah dalam mimpi terliarku aku memikirkan bahwa dia akan mengutarakan perasaannya pada aku. Saat aku menyadari bahwa gadis ini akan menjadi pacarku, kepalaku serasa ada di atas awan. Paling tidak, hingga hari itu. Ya, teror pun terjadi. Obses dari si Sarah pun mulai terlihat. Pesan di sana pun sangat banyak. Aku tahu kau masih bangun, aku bisa lihat lampumu menyala. Hei, kenapa kau tidak membaca pesanku? Ini sudah lewat semenit. Hei, jawab aku. Memperlihatkan Sarah menghampiri si Furuya dengan tatapannya yang berbeda di sini. Sudah cukup. Kau selalu mengikutiku kemana-mana, dan bahkan kau memasang alat pendengar. Bagaimana mungkin kau memasang pelacak GPS padaku tanpa ada persetujuan? Kau bahkan mengacungkan pisau padaku. Apa sih yang sebenarnya kau inginkan? Apa yang kau inginkan darimu? Baiklah, aku ini milikmu, dan aku akan melakukan apapun untukmu, ucap si Sarah di sana. Jadi, kau tidak perlu yang lainnya kan? Tatapannya begitu menakutkan si Sarah ini. Kau tahu, setiap setengah jam aku selalu memeriksa dompetku. Nah, ini dia. Itu sama halnya dengan ini. Kamu pasti akan gelisah kalau sesuatu yang penting hilang, benar kan? Lakukanlah seperti yang kukatakan dan aku tak akan melukaimu, oke? Kalimatnya benar-benar seperti pengancaman. Furuya berkata, aku tidak bisa tertidur tanpa memakai pil karenamu. Aku sungguh akan melaporkanmu pada polisi jika kau terus melakukan ini. Jadi, putuslah dengan belum sempat menyelesaikan perkataannya. Sarah langsung menyela. Tidak akan. Aku tidak akan pernah putus denganmu. Bahkan meskipun aku mati. Gemetaran seketika si Furuya ini mendengar kata-kata dari si Sarah. Menjauhlah dariku. Furuya mendorong dengan sekuat tenaga si Sarah hingga Sarah pun terjatuh. Oh, Sarah nampak terkejut melihat perlakuan dari si Furuya. Brak! Aku melarikan diri secepat mungkin dari tempat kejadian. Beruntung, tidak ada saksi mata di sana. Polisi pun mengesampingkan terjadinya tindakan pembunuhan dan kematiannya diumumkan sebagai kecelakaan. Memperlihatkan Furuya di posisi saat ini. Ya, dengan kematiannya, akhirnya aku bisa hidup dengan damai. Apa yang harus kulakukan hari ini? Jalan-jalan mungkin? Oh ya, aku kan bolos sekolah hari ini. Aku sedang berada di pusat perhatian semenjak dia adalah pacarku. Bakal jadi menyusahkan buat berakting sedih. Gimana kalau kencan denganku? Kencan ya? Wah, tiba-tiba muncullah arwah si Sarah di sini. Furuya pun megap-megap, Cuk. Kaget dia. Sarah? Sarah terlihat tersenyum menyeringai di sana. Bukankah kau sudah mati? Ucap Furuya berkeringat sangat panik. Sarah pun berkata, omonganmu itu terdengar seperti naskah dari film. Aku memang mati kok. Lihat, aku tidak punya kaki kan?
Keringat mengucur deras di wajah Furuya. Apa kau arwah? Tanya Furuya. Yap, aku terlalu mencintaimu. Oleh karena itu, aku datang untuk melihatmu. Hehe. Langsung saja, cabut dia. Bam! Sarah pun kaget berteriak. Furuya mengambil garam di sini. Tinggalkan aku sendiri, pergilah. Dilemparkanlah garam itu kepada si Sarah. Garam itu tak akan bisa menyingkirkanku. Kamu malah membuat semuanya berantakan. Ya ampun. Diamlah. Apa kau tahu apa saja yang harus kualami selama ini? Teriak Furuya. Sedikit. Kurasa sedikit. Sedikit? Karena kau, mentalku ini jadi rusak. Setiap hari aku bangun dalam kondisi takut. Aku bahkan jadi tidak berani untuk bertemu dan bicara pada orang lain, ucap si Furuya. Apa kau masih mau membuatku merasakan hal itu meskipun kau jadi arwah sekarang, ha? Oh, terdiam si Sarah. Aku sungguh minta maaf soal itu. Tapi aku ini masih jadi milikmu, ucap si Sarah dengan muka yang begitu sedih dan memelas. Furuya nampak terkejut melihat ekspresi itu. Sarah berkata, walaupun kau menyuruhku pergi, membenciku, atau membunuhku, karena terlepas dari itu semua, aku mencintaimu, ucap Sarah sembari tersenyum di sana. Aku tidak peduli bahwa kamu adalah pembunuh, karena hukum fisika tidak berlaku padaku lagi. Aku akan bersamamu meski kamu ada di toilet atau saat kamu mandi. Aku jadi tidak sabar. Hal itu semakin membuat Furuya frustasi. Tolong biarkan aku sendiri. Itu salahku, oke? Mengepalkan tangannya di sini. Aku sudah mendekati batasku. Oh ya, ini bukan berarti aku menghantuimu karena kehendakku sendiri. Furuya nampak terkejut. Sarah berkata, ini itu kayak... Kalau aku bisa pindah ke dunia lain, aku pasti sudah melakukannya dari tadi. Kalau kau mau aku pergi, kau harus memastikan tidak ada penyesalan pada diriku. Terhuyung-huyung di sini ya, si Furuya. Bagaimana ini mungkin? Lemah sekali si Furuya di sini. Ia pun tergeletak di sana. Aku sedang melihat arwah. Tapi yang lebih mengerikan dari fenomena supernatural ini adalah aku yang tetap tidak bisa putus dengannya meskipun dia sudah mati. Dan bagaimana caraku melakukannya? Tanya si Furuya. Sarah menjawab, ya kau tahu, aku punya permintaan untukmu. Toh kau sudah membunuhku. Paling tidak yang bisa kau lakukan adalah mendengarkanku. Gemetaran seketika, didorong lagi namun tidak bisa menyentuh dan tembus. Sayang sekali, kau tak bisa menyentuhku. Aku adalah arwah, karena itu kamu tak bisa membunuhku lagi. Jika kau begitu ingin putus denganku, maka kau tak punya pilihan lain selain mendengarkanku. Paham, tuan pembunuhku? Furuya pun terdiam. Terbeku dia, keringat mengucur deras di wajahnya. Baiklah, ucap si Furuya. Yang meminta mana bisa memilih. Waktu terus berlalu. Shin pun memperlihatkan berada di luar ruangan itu ya. Hore, kita kencan. Jangan diam terus Furuya-kun. Tidak ada orang lain yang bisa melihatmu. Akan aneh jika aku bicara pada diri sendiri, ucap Furuya. Ada tempat yang selalu ingin kukunjungi. Anjir, serem cok berputar-putar si Sarah ya. Furuya bergumam di sini. Jika aku terus terjebak dengannya meski dia sudah mati, aku lebih memilih untuk mendengarnya agar dia bisa pergi. Karena itu aku keluar sini untuk memenuhi permintaannya. Tapi ini malahan berubah jadi kencan. Apa aku hanya terlalu waspada? Di sini, di kafe ini. Di sini, tapi ini tak ada bedanya dengan yang di ujung jalan itu. Aku dengar shortcake di sini itu enak banget. Jika seperti ini, dia jadi kelihatan seperti gadis normal lainnya. Terlihat ya. Furuya memandangi si Sarah berbeda. Jadi berseri-seri wajah si Sarah ini. Ayo Furuya-kun. Selamat datang, meja untuk satu orang. Oh ya, berdebar-debar ya si Sarah ini ya. Sudah tidak sabar. Oh ya, ayo ke sini. Silakan duduk di meja yang di belakang sana. Kemudian disajikan cake dan juga secangkir minuman di sana. Apa ini yang kau inginkan? Tanya Furuya. Aku lagi gak mau yang manis-manis. Iya, aku dengar krimnya itu bukan krim biasa, ucap si Sarah. Tapi kau tak bisa memakannya kan? Tak apa, kau bisa memberitahuku bagaimana rasanya. Kemudian dicoba oleh si Furuya. Rasanya seperti shortcake biasa, masih cukup enak sih. Apa? Tidak mungkin itu benar. Laki-laki kenapa begini semua sih? Ucap si Sarah kesal. Beri aku sedikit. Tapi suapin aku. Mungkin aku akan bisa merasakannya. Tapi nanti aku akan dibilang orang aneh. Ini juga bagian dari permintaanku. Baiklah, kemudian disuapi. Namun tidak bisa untuk memakannya karena tembus ya guys ya.
Senyum si Sarah ini benar-benar memelas banget yang mengejutkan si Furuya. Kurasa memang gak bisa ya. Untuk sesaat, Sarah terlihat sedih. Hari ini adalah pertama kalinya kami menghabiskan hari seperti ini. Bagaimanapun, aku merasakan ada yang tidak beres pada Sarah ketika hari kami mulai pacaran. Furuya terus mengunyah kek itu. Baik atau buruknya Sarah, itu selalu tersenyum di wajahnya. Jadinya itu membuatku terkejut. Itu mungkin hanya nampak terlihat alami. Walaupun begitu, kurasa Sarah bisa memasang muka cemberut juga. Suasana kafe itu enak juga. Aku senang kita pergi bareng-bareng. Kamu gak pernah membalas pesanku ketika aku masih hidup. Jadinya aku gak bisa ngajak kamu deh. Apakah ternyata begitu? Furuya sedikit tersentuh hatinya. Oh, maafkan aku. Gak apa-apa kok. Itu semua kan masa lalu, ucap si Sarah. Aneh. Ini tidak terasa benar. Apakah Sarah selalu senormal ini? Dalam kepalaku, Sarah adalah seorang stalker. Dan dia itu selalu mengawasiku. Dia juga tak terlihat seperti orang enak diajak kencan. Tapi sekarang ini, aku sungguh merasa kalau dia itu manis. Beraninya aku berpikir begitu. Akulah yang sudah membunuhnya, gumam si Furuya. Hei, kau tahu? Saat masih hidup, aku tahu kalau aku itu menonjol di sekolah, ucap si Sarah. Hal itu mengejutkan si Furuya. Karena itu aku mengira gadis lain pasti akan mengawasimu karenaku, dan itu membuatku panik. Aku juga ingin menghabiskan hari-hariku dengan normal dan tenang seperti ini. Aku sungguh minta maaf atas apa yang telah kulakukan. Perkataan dari Sarah mengejutkan si Furuya. Ini pertama kalinya aku mendengar perasaannya. Bukan. Itu karena aku tidak pernah bertanya. Saat itu, aku mati-matian mencoba melindungi diriku. Tunggu, bukankah artinya yang salah itu aku? Apa aku terlalu berlebihan memikirkan semuanya? Telah disenggol di sini ya. Apa semua ini salahku? Apa kamu membenciku? Tanya Furuya. Sarah berkata, jika kita bisa pergi berkencan seperti ini, maka aku bersyukur aku mati, ucap Sarah tersenyum di sana. Tapi aku masih punya satu permintaan lagi. Kamu tidak usah menyerahkan diri, karena aku tidak marah padamu meski telah membunuhku. Dengarkan, Sarah bilang itu bukan salahmu. Kau tidak perlu merasa bersalah. Sarah adalah stalker. Jika aku membuat gerakan yang salah, dia mungkin sudah membunuhku. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Apapun. Bisakah aku mengatakan itu? Setelah itu, semua yang Sarah minta adalah hal-hal yang biasanya dilakukan pasangan. Dia juga tidak menguntitku lagi. Dia hanyalah seorang pacar imut yang normal. Satu-satunya yang membuat dia berbeda adalah kenyataan bahwa dirinya sudah mati. Shin pun berpindah memperlihatkan di sekolah. Bel berbunyi. Ketika aku kembali ke sekolah, ada vas bunga yang ditaruh di meja Sarah. Seseorang mengganti airnya setiap hari. Tak ada seorang pun di sekolah yang tahu bahwa dia adalah seorang stalker. Dan jelas dia itu dicintai oleh teman sekelas kami. Oke, itu saja untuk pelajaran hari ini. Kelas pun selesai. Sekarang, aku tidak tahu mengapa dulu aku sangat takut padanya. Tiba-tiba muncullah si Sarah. Haruskah kita pulang? Mungkin itu karena dia tak bisa melukaiku secara fisik lagi sekarang. Mungkin saja begitu, tapi ngomong-ngomong, apa yang kau mau untuk ulang tahunmu? Kamu ingat? Tentu saja ingat. Apa saja boleh. Aku sudah senang kamu mengingatnya. Tidak bisa begitu, ucap Furuya. Kalau gitu, aku mau berpegangan tangan denganmu. Kurasa nggak perlu benar-benar kesentuh kok. Kita tinggal menempelkannya saja. Tentu. Kemudian diulurkan tangan si Furuya. Hal itu membuat tatapan berbeda dari si Sarah ini. Sarah sudah senang hanya dengan itu saja. Hanya dengan tindakan sepele dariku. Ekspresinya berganti. Meskipun dia tidak akan pernah bisa menyentuh tanganku lagi. Dia sudah puas hanya dengan bersandiwara menjadi pacarku. Tidak, Furuya-kun. Furuya-kun. Terlihat ya, Sarah nampak terkejut melihat si Furuya menangis. Ada apa? Kenapa kau menangis? Ini salahku. Karena dia hanya bisa bersandiwara. Apa kamu yakin gak apa-apa? Kamu gak apa-apa? Ya, jarang banget kamu bolos loh. Iya. Kamu kok cuma jawab iya doang sih? Katakan, apa arwah bisa menyentuh satu sama lain? Ucap si Furuya di sini. Sarah nampak terkejut. Ya, kami bisa. Kau gak bisa melihatnya, tapi aku pernah menabrak mereka yang sudah tak pernah bergerak dari waktu ke waktu. Terlihat Furuya tiba-tiba memanjat. Apa yang kau lakukan? Itu bahaya, ucap si Sarah. Sarah, maafkan aku karena kita tidak bisa berpegangan tangan di hari ulang tahunmu. Sarah nampak terkejut.
tunggu, berhenti. Aku tak peduli soal itu. Kau tahu, tidak peduli apa alasannya, aku yang telah membunuh orang lain ini tak bisa hidup dengan diriku lagi. Bahkan, setelah kau mati, aku tetap tak bisa berhenti memakai pil tidur. Pada kenyataannya, aku malah harus menambahnya. Itu bukan salahmu, aku menjadi menderita seperti ini. Itu adalah salahku sendiri. Aku tidak mendengarkan perasaanmu, dan aku yang merasa lega karena kau mati. Aku tidak akan pernah memaafkan diriku karena berpikir seperti itu. Aku tidak bisa menyelamatkanmu dengan menyerahkan diriku. Meskipun begitu, aku tidak merasa aku bisa hidup lebih lama lagi dengan perasaan bersalah ini. Akhirnya aku paham sekarang. Sarah, kau tidak melakukan kesalahan, ucap Furuya tersenyum. Sarah terbelalak di sini. Itu adalah salahku. Aku tidak mempertimbangkan perasaanmu. Jika aku mati, kau pasti bisa pergi. Maafkan aku, pacarmu adalah orang yang seperti ini. Tunggu, tunggu. Sarah mencoba untuk menahan si Furuya namun tidak bisa. Brak! Tergeletak di sana Furuya. Oh, itu tubuhku? Pada akhirnya, aku berubah jadi arwah lebih cepat dari yang kukira. Kemudian, hadirlah si Sarah di belakang. Terlihat menangis si Sarah. Sarah, dasar kau bodoh. Furuya tersenyum. Maafkan aku sudah membuatmu sedih. Sekarang kau bisa pergi. Tidak perlu lagi bagimu untuk terus menempel padaku kan? Tapi kamu tidak perlu jadi merasa bersalah. Aku sudah senang hanya dengan berada di dekatmu. Ada banyak sekali hal yang tidak bisa kamu lakukan seperti sewaktu kamu masih hidup tahu. Itu tak apa. Hanya ini satu-satunya cara untuk membayar dosa-dosaku, ucap si Furuya. Ya, aku adalah orang bodoh yang mati demi dirimu. Ya, ucap si Sarah tiba-tiba. Kamu benar-benar bodoh. Aku kaget banget loh. Tatapan yang begitu menakutkan bak psikopat membuat Furuya nampak terkejut. Apa aktingku bagus? Hahaha. Sekarang aku bisa memegangmu sepuasnya. Asik. Terlihat mentual-tual tubuh si Furuya. Tunggu. Apa? Furuya nampak terkejut. Oh, apa kamu kaget? Ucap si Sarah. Selama ini, aku selalu menunggu agar kamu mati. Itu memang benar bahwa aku suka tinggal bersamamu, tapi itu tak ada artinya jika aku tak bisa menyentuhmu. Aku tidak bisa membunuhmu dengan memaki-maki atau melempar benda. Jadinya, aku berpikir keras untuk mencari cara yang bisa membawa ke kematianmu. Aku tidak bisa memikirkan cara lain selain bunuh diri. Aku membuatmu penuh dengan rasa bersalah. Dengan begitu nantinya kau akan melangkah menuju kematian. Dan itulah tepatnya yang barusan kau lakukan. Itu sangat menyenangkan. Oh, ada apa? Kau diam saja? Kau menipuku? Furuya pun gemetaran di sini. Kamu yang bergerak dan membunuh dirimu sendiri kok. Aku kan gak menyuruhmu. Jadi jika kau dihantui oleh sesuatu yang bodoh seperti rasa bersalah, maka ketololanmu itu seharusnya tidak usah sampai membunuhku. Tapi kurasa itulah yang imut dari kamu. Apa yang sudah terjadi tetaplah terjadi. Kamu tadi bilang aku tidak melakukan kesalahan apa-apa kan? Maka itu membuat segalanya menjadi salahmu. Sekarang kita bersama lagi. Kamu akan terjebak bersama denganku di alam yang sama untuk selama-lamanya, Furuya-kun.